sebenarnya ada beberapa faktor ya penyebab kenapa kredit itu yang diharapkan turunnya signifikan gitu. Pertama memang harus dilihat bahwa memang Bank Indonesia betul menurunkan suku bunga cukup signifikan ya, kita memberikan apresiasi. Cuman yang harus dilihat adalah faktor lain. Sumber dana masyarakat yang masuk kepada perbankan itu tentu saja juga punya saingan ya. Salah satunya memang kalau kita lihat adalah surat utang negara. Surat utang negara itu sekarang masih 6%. Jadi kalau kita harus 4% suku bunganya, sedangkan pemerintah kasih SBN itu 6%, itu kan pasti akan terjadi perpindahan dana. Jadi bank juga harus menyeimbangkan antara sumber dana pemberian suku bunga di dalam perbankan dengan persaingan. Itu tentu saja yang dilakukan oleh bank. Karena tanpa demikian pasti uang akan pindah kepada SBN, itu pertama ya. Yang kedua kan cost of fund itu berbeda-beda setiap bank ya. Memang ada bank-bank mungkin di buku 4 yang cost of fund-nya sangat rendah ya. Dan kalau kita lihat ini acuannya memang turun juga gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari suku bunga kredit itu sudah turun. Dari angka yang dulu 12%, sekarang itu sudah ke angka 10 sampai dengan 9%. Jadi sebenarnya secara tren sebenarnya sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi artinya kalau dilihat kenapa nggak turun-turun, sebenarnya udah turun ya. Cuman kalau turunnya sampai harus ke 6%, itu rasa-rasanya cost of fund-nya itu nggak bisa menutup, di mana sekarang BOPO saja sudah 89% yang biasanya hanya 81 sampai dengan 84% gitu. Itu artinya bahwa cost yang yang dibebankan kepada bank itu sekarang cukup besar. Apalagi restro yang perlu diketahui, restro itu tidak boleh dibebankan kepada nasabah. Jadi itu pun bank mengalami yang namanya opportunity di dalam pendanaan yang dilakukan oleh perbankan selama setahun, bahkan nanti kalau jadi 2022 itu sebenarnya 2 tahun gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi cost itu dibebankan juga kepada perbankan. Gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa nggak turun? Turun. Tapi bahwa turunnya kalau diharapkan sampai ke arah 6%, 7% rasanya belum bisa. Tapi kalau ke arah 9, 8 sampai 10% itu saya rasa sebagian bank sudah melakukannya gitu ya. Itu untuk corporate. Nah, yang ketiga, faktor lain adalah premium risk. Jadi setiap debitur itu mengandung yang namanya resiko, sehingga profil resiko dari debitur itu banklah yang mengetahui. Mungkin setiap bank berbeda-beda di dalam mengukur resiko seorang debitur ya atau perusahaan. Nah, oleh karena itu juga yang tidak mungkin disampaikan kepada publik karena resiko itu kan merupakan hitungan yang dilakukan terhadap debitur ya. Kalau dia resikonya tinggi pasti bunganya atau premium risk-nya pasti juga lebih tinggi gitu. Jadi SDBK itu belum mencerminkan bunga kredit yang sebenarnya, tetapi ada premium risk yang ada di dalamnya gitu. Jadi faktornya banyak Mbak yang menyebabkan kenapa bunga itu walaupun turun tapi belum sesuai dengan harapan Bank Indonesia. Baik, kita akan coba tanyakan tanggapan dari Bank Jatim seperti apa. Pak Ferdian, kalau ruang penurunan suku bunga kredit di Bank Jatim sendiri, apakah sudah ada penurunan yang signifikan atau seperti apa? Ya, kebetulan Bank Jatim sebagai ikut terkait dengan dana penyaluran PEN, otomatis di komitmennya adalah untuk menurunkan suku bunga. Jadi tren suku bunga kredit kami turun kurang lebih 1 sampai dengan 2%. Yang terbesar adalah di UMKM, yang margin terkecil ada di komersial. Jadi secara overall posisinya kami sudah menurunkan suku bunga, dan secara cost of fund kami juga karena ada dana PEN otomatis blended juga lebih rendah. Per Februari 2021 kemarin cost of fund kami di 2,75. Jadi secara overall kami lihat potensi kami untuk penurunan suku bunga masih cukup terbuka, dan kami sudah menjalankan program PEN yang kedua dari 10 Februari sampai dengan 6 bulan ke depan. Baik, untuk target pertumbuhan kredit di tahun ini mungkin boleh disampaikan Pak Ferdian? Tahun ini kami targetkan tumbuh kurang lebih 10,3% untuk pertumbuhan kredit, jadi di atas industri, dengan penopang utama adalah di konsumsi dan UMKM.